Baik, kita masih di dalam masalah memandikan. Dalam masalah memandikan ini kita berhenti pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah menceritakan, berkata, lamma aradu ghaslan nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud. Kita berada pada hadis yang mana hadis ini adalah menunjukkan pertama sekali disyariatkannya memandikan jenazah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, lalu para sahabat bingung. Semua mereka sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dimandikan. Sepakat mereka itu. Karena mandi itu adalah rukun jenazah. Nah, maka lamma aradu ghaslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah kepingin memandikan Nabi. Cuma mereka bingung. Ketika memandikan itu, ini teknis lagi. Bagaimana cara memandikan Rasulullah? Ya harus dimandikan. Dan itu fardu. Berarti mereka sepakat semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Kenapa mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkan untuk memandikan si jenazah. Rasulullah meninggal gimana? Apakah dikecualikan? Tidak. Rasulullah SAW meninggal pun dia dimandikan. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai manusia biasa. Dia bukan malaikat. Dan dia dalam hal ini tidak ada diistimewakan. Cuman masalahnya di sini ada mereka membuat mereka ragu. Karena Rasulullah SAW tentu ketika dia meninggal dalam berpakaian, ada pakaian yang dipakainya, lagi sakit, dan dia dalam pangkuan Aisyah, kemudian dia meninggal. Lalu sahabat sepakat untuk memandikan sekarang. Ketika Rasulullah dimandikan, apakah pakaian yang ada pada jasad Rasulullah ditanggalkan ketika dimandikan atau dibiarkan? Ini yang mereka membuat bingung. Orang-orang 4 orang yang ditugaskan untuk memandikan Nabi, bingung mereka. Gimana ini? Maka mereka menunggu apa sunnahnya. Mungkin ada sahabat yang pernah mendengar sabda Rasulullah dalam hal ini. Maka ini adalah salah satu perkara yang mana para sahabat termasuklah terhenti dan mereka berbeda pendapat. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, semua orang-orang yang ditugaskan memandikan Rasulullah SAW tertidur, ngantuk langsung tertidur, menunggu keputusan gimana caranya. Sehingga dagu-dagu mereka ke leher mereka, karena mereka tidur sedang berdiri. Pas mereka tidur, siapa yang menidurkan? Ya Allah. Langsung tertidur, karena Allah ingin kasih tahu kepada mereka bagaimana caranya. Tidak terhenti nanti, mereka tidak mau megang. Bagaimana caranya ditanggalkan kainnya? Tidak sopan. Kemudian tidak ditanggalkan pakaiannya, bagaimana memandikannya? Kan bingung itu. Akhirnya tertidur mereka berempat. Di dalam ketiduran mereka tadi sedang berdiri, dagu mereka ke leher mereka. Tiba-tiba ada suara yang membuat mereka terhentak bangun dari sudut kamar. Tiba-tiba ada suara, "Ighsilun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabu." Mandikan oleh kalian semuanya Rasulullah SAW. Mandikan sekarang. Dan jangan tanggalkan pakaiannya.
mandikan dia di atas pakaiannya. Siapa yang suara itu? Itu suara itu adalah suara malaikat. Sehingga dengan begitu langsung mereka terbangun. Ada perintah tadi dari sudut, mereka tak nampak. Mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian. Maka mereka mendapat keputusan dengan segera mereka memandikan, dan Rasulullah dah masih dalam pakaiannya, artinya dalam gamis yang dia pakai. Lalu mereka menuangkan air, memandikan Rasulullah dari atas kemeja ataupun gamisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menggosok-gosok badan Rasulullah dari atas pakaiannya, tanpa sedikit pun kulit mereka menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, maka ini hadis menjelaskan pertama sekali disyariatkan memandikan jenazah. Cuman bagaimana, apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui tentang memandikan jenazah ini? Kita kemarin sudah menjelaskan dengan panjang siapa yang pertama orang yang memandikannya. Jadi siapa yang berhak memandikan jenazah? Itu yang kita kaji kemarin. Maka jenazah itu ada dua, jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Yang laki-laki siapa yang berhak memandikannya? Kemudian yang perempuan siapa yang berhak memandikannya? Kemudian bagaimana pandangan ulama-ulama di dalam mazhab yang empat, susunan orang-orang yang berhak memandikan jenazah. Maka mereka semuanya sepakat pada prinsipnya, kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan adalah laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan adalah perempuan. Mereka di situ agak sedikit berbeda. Bagaimana dengan posisi istri seseorang kalau suaminya meninggal? Apakah bisa didahulukan dia dari laki-laki lain karena itu adalah istrinya, atau sebaliknya, kalau yang meninggal adalah istri, apakah suami lebih berhak memandikannya daripada perempuan atau tidak? Ini masalah sudah kita bahas. Kalau kita ulang lagi nanti tidak berangkat-berangkat kita, ya kan? Ini sudah kita bahas kemarin, panjang. Baik, pembahasan kita pada malam hari ini adalah masalah apa yang perlu diperhatikan oleh orang yang memandikan. Jadi setelah kita mengetahui bahwa yang memandikan berhak ini, kita sudah jelaskan, baik laki-laki atau perempuan. Sekarang apa yang sepatutnya, yang harus diperhatikan oleh orang yang sudah ditugaskan untuk memandikan mayat, dan apa yang tidak boleh ada pada orang itu. Maka di sini ulama menjelaskan bahwa apabila Anda ditunjuk untuk memandikan si mayat, atau ulama sudah menjelaskan bahwa yang memandikan si mayat itu di samping susunan yang kita jelaskan adalah ayyakunal ghasilu thiqatan aminan wa arifan bi ahkamil ghusl. Pertama sekali sepatutnya disyaratkan yang memandikan itu adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Thiqah orang yang bagus agamanya, orang yang terkenal istiqamah, taat salat. Maka bapak nanti bisa wasiatkan, lihat nanti orang dekat-dekat kita ini preman-preman semua, anak tak ada yang beres, lihat paman tak ada yang beres, saudara penjudi semua, kan khawatir kita meninggal. Kan ada itu di keluarganya, dia cuma orang baik, orang soleh, yang lain tak ada istiqamah. Gimana Pak Ustaz, bisakah saya
khawatir saya meninggal dunia nanti. Kalau mereka mandikan tak tahu mereka cara, bagaimana saya dimandikan nanti? Ini preman semua. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, boleh kita wasiatkan. Nanti kalau saya meninggal, wasiatkan orang yang soleh. Cari orang di kampung kita yang selalu ada, si anu memandikan saya. Kita lihat taat ke masjid, menjaga waktu solat, dan kita tidak lihat dia berbuat hal-hal yang mungkar, berbuat dosa besar. Jadi kalau berjudi kerjanya, nanti wasiatkan pula, si anu nanti ya mandikan saya, dia kerja berjudi aja. Itu tidak menginginkan kebaikan kita itu namanya. Malah kalau walaupun dia orang dekat, orang yang berhak memandikan dalam susunan yang kita sebut, tapi dia tidak terkenal istiqamah, maka kita wasiatkan kepada orang yang lebih baik. Maka wasiat seperti ini harus ditunaikan selama itu memungkinkan, dan dalam wasiatnya itu ada kebaikan untuk si mayat. Itu tuh wasiatkan. Jadi pertama siqah itu ya istiqamah. Pertama sekali tidak kita lihat dia, pertama dia taat ya perintah-perintah agama, kita lihat secara zahir. Penilaiannya apa? Solatnya lihat, rajin solat, selalu ke masjid, itu pertama. Karena solat itu adalah standar. Maka solat itu salah satu maknanya dalam bahasa Arab takwim, standar penilaian seseorang kesolehan. Maka kalau dia tidak pernah lihat ke masjid, itu kita susah menyebut dia siqah. Tidak ada menjaga solat berjamaah, susah kita menyebut dia siqah. Jadi itu pertama. Yang kedua, tidak pernah kita lihat dia melakukan dosa-dosa besar, seperti ya dosa-dosa membunuh, kemudian berzina, riba, kemudian dosa-dosa besar lainnya, durhaka kepada orang tua, kemudian mencuri, merampok, berjudi, tukang sihir. Itu semuanya kan dosa-dosa besar itu. Ketiga, jadi tidak kita lihat dia melakukan dosa besar. Kemudian adamul israr ala shaghair, tidak terus menerus melakukan dosa kecil selama kita bisa. Untuk menentukan, kita wasiatkan si anu yang soleh. Jadi itu siqatan. Kedua, aminan. Jadi siqatan ini Bapak Ibu, kalau dia istiqamah pasti dia tidak macam-macam nanti. Yang kedua, aminan, dia percaya, bisa diamanahkan. Ini untuk apa gunanya? Dia disuruh yang memandikan itu sifatnya aminan, amanah, supaya dia tidak membeberkan kepada orang lain keburukan-keburukan kita yang dia lihat ketika memandikan kita. Kita tidak tahu, ada cacat-cacat, ada aib-aib yang kadang-kadang dilihat orang ketika kita meninggal. Maka apa? Yang memandikan itu harus orang yang bisa memegang amanah. Maka orang memandikan semayat tak boleh menceritakan. Di kampung kita ini kan sudah ada profesi pemandi semayat, orang tukang mandi kan. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita sudah bertugas memandikan mayat, jaga istiqamah. Dan masyarakat kalau menunjuk orang memandikan jenazah, petugas, jangan ditunjuk orang sembarangan, tapi tunjuklah orang yang sifatnya seperti ini, orang yang siqah, amanah, tak pernah dia duduk menceritakan bagaimana si mayat yang dimandikannya. Kecuali kalau dia menceritakan kebaikan itu boleh, tapi keburukan tak boleh. Ini penting sekali. Maka yang memandikan itu harus bersifat aminan, yaitu amanah. Kemudian sifat yang tidak kalah pentingnya pada orang yang memandikan si mayat adalah arifan bi ahkamil ghusl,
dia mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan memandikan si mayat. Maka dia harus tahu apa rukun-rukun memandikan si mayat. Disuruh orang mandikan si mayat, tak tahu dia rukunnya, tak tahu dia caranya. Air yang bagaimana yang memandikannya dan bagaimana cara memandikannya, tak tahu dia. Disuruh dia memandikan si mayat. Maka nanti khawatir kita bahwa dia tidak memenuhi syarat di dalam memandikan tersebut, atau ada hal-hal yang dia tinggalkan dalam memandikan si mayat. Karena itu Rasulullah SAW syarat-syarat ini diambil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW, liyughassil mautakum al-ma'mununa, hendaklah yang memandikan orang-orang yang meninggal di antara kamu orang-orang yang amanah. Amanah ini menuntut bahwa dia tidak membeberkan hal yang merupakan keburukan, aib pada si mayat. Dan amanah juga menuntut siapa yang disebut amanah dalam bahasa kita profesional, artinya menguasai ilmu tentang memandikan si mayat. Berarti 3 tadi: siqatan, aminan, arifan bi ahkamil ghusli. Itu orangnya terkenal istiqamah, orangnya amanah, kemudian dia mengetahui hukum-hukum tentang memandikan. Oleh karena itu tidak boleh orang yang memandikan si mayat menyebut sesuatu aib dan cacat atau yang tidak diinginkan dari si mayat, kecuali dia sebut kena ada untuk maslahah. Ada satu maslahah yang perlu dia jelaskan. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man ghassala mayyitan fa adda fihi al-amanah wa lam yufshi alaihi ma yakunu minhu 'inda dhalik kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummu. Barang siapa yang memandikan jenazah lalu di situ dia menunaikan amanah, artinya dia memandikan secara profesional dengan ilmu sesuai dengan tata caranya, kemudian dia tidak membeberkan hal-hal yang merupakan aib pada si mayat, maka orang seperti itu dia jaga betul amanah itu. Maka apa balasannya? Dia keluar dari memandikan si mayat itu dengan diampunkan dosanya, dan dia keluar sebagaimana dahulu dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tapi kalau dilihatnya ketika dia mandikan si mayat itu mukanya bercahaya, senyum orangnya, kemudian ada yang istimewa dalam jasad si mayat tadi yang perlu diceritakan untuk menarik motivasi orang supaya berhidup seperti orang ini, maka disunatkan, kata ulama, dianjurkan dia untuk menceritakan. Ya Allah, saya memandikan si anu, keluar semerbak harum dari jasadnya. Itu baru saya memandikan si mayat, keluar bau aroma harum. Itu ceritakan itu. Apalagi ini orang ketika hidupnya banyak kebaikannya. Ya Allah, taat, istiqamah. Itu juga sekarang kan diekspos bagus itu. Kemarin diekspos ada di Serang, Banten. Sebuah kuburan digali. Itu karena lokasi itu dibangun untuk perluasan sebuah perusahaan produk-produk kimia. Maka kuburan itu terpaksa dipindahkan, ratusan kuburan. Kemudian kuburan itu umurnya ada 20 tahun, 15 tahun. Kemudian di antara kuburan yang digali itu ada beberapa jenazah, dan itu di TV kan. Padahal itu kuburan 20 tahun.
Dia 15 tahun. Utuh, tak sedikit pun rusak jasadnya. Kemudian diantaranya adalah ahli waris menceritakan, kaget mereka, cucu-cucu mereka. Kenapa? Kakek mereka itu adalah dulu orang-orang pengurus masjid, ya kan? Kemudian ada yang guru pesantren. Guru pesantren di sana ngajar orang kitab, Bapak Ibu. Baca kitab kuning, la ilaha illallah. Pagi ngajar, siang ngajar, apa ngajar. Istiqamah luar biasa. Tidak ada meminta pamrih sedikit pun. Kadang ngajar sebulan cuma dapat beras. Orang dapat 500.000 sebulan. Penting dia ngajar, dia tidak peduli dengan dapat uang atau tidak. Tapi berapa banyak orang yang dibuatnya bisa baca kitab, bisa baca Quran. Orang seperti itu kadang Allah perlihatkan. Itulah kadang-kadang kita kan ada orang mencela-cela orang kena dosa-dosa kecilnya, padahal dia di sisi Allah dia ada amal besar yang dilakukannya. Maka jangan mencela-cela orang sudah meninggal. Kita tidak tahu apa yang Allah telah buat untuk dia, dan Allah Maha tahu apa perbuatannya. Allah yang Maha tahu tentang keikhlasannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini perlu kita ekspos. Untuk apa? Untuk memotivasi kita supaya berjuang berbuat seperti mereka. Itu luar biasa. Dia di situ dikuburkan guru-guru pesantren, ya, pengurus-pengurus masjid. Jadi yang terkenal itu jasad yang tidak rusak sama sekali. Ini kan juga kebenaran daripada mereka ini pejuang-pejuang. Mereka itu mengorbankan hidup mereka untuk agama. Sekalipun sederhana, cuma guru mengaji, guru kitab kuning, tapi telah melahirkan santri-santri yang luar biasa. Satu huruf saja kita mengajarkan orang Al-Quran, dan gara-gara kita ajarkan dia bisa baca Quran, dan lalu dibacanya Quran itu mengalir pahalanya sama kita terus itu. Maka jangan diremehkan guru mengaji, jangan diremehkan guru pesantren, jangan direndahkan mereka. Mereka pejuang-pejuang di dalam menegakkan syiar agama Allah. Ini salah satu contoh. Maka apabila kita melihat yang memandikan dalam diri si mayat itu suatu kebaikan yang kadang-kadang kita tidak lihat dan kita memandikan, dan itu adalah tanda-tanda kebaikan. Seperti tadi saya katakan, cahaya, buka cahaya, keluar aroma, kemudian badannya ringan saja ketika kita mandikan. Maka apa di sini? Disunatkan kita untuk menceritakannya dan menjelaskan kepada orang lain supaya semua orang mendoakannya. Pertama, kebaikan untuknya. Yang kedua, supaya tertarik orang supaya meninggal dunia sepertinya. Artinya apa? Berusaha untuk berbuat baik seperti orang tersebut, supaya dia mati juga seperti orang tersebut, mengeluarkan aroma yang harum, kemudian juga mukanya bercahaya ketika dia meninggal dunia. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau seandainya dikenal dia kadang-kadang maksiat, tapi kita lihat sesuatu yang baik, kalau dia agak suka maksiat. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita kenal dia berbuat maksiat, tapi kita tidak tahu apa kebaikan antara dia dengan Allah yang dia rahasiakan, sehingga dia meninggal dalam kondisi yang baik. Tapi kita ceritakan, tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang, jangan pula nanti orang itu penjudi itu, orang itu kok hidupnya, tapi kok kamu lihat dia bercahaya mukanya. Kemudian apa perlu kita ceritakan? Di sini ulama kalau satu yang baik dilihat, ceritakan. Maka bagaimana analisanya? Di situ ada analisa yang baik. Barangkali kita tidak tahu. Walaupun dia berbuat dosa, banyak dosa, kita lihat orang kenal dia dosa saja. Tidak ada Bapak Ibu sekalian orang yang Masya Allah,
Kita tak tahu, maka jangan menyangka orang langsung negatif. Nah, ada orang terlihatnya orang negatif. Ada kisah orang meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Dikira orang dia su'ul khatimah. Dia meninggal di bawah jembatan. Kemudian dia meninggal di jembatan itu penuh dengan membawa botol-botol minuman khamar. Coba beberapa orang meninggal, kemudian yang dibawanya itu bawa karung kantong penuh dengan minuman khamar. Kira-kira Bapak menyangka dia apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dia su'ul khatimah, padahal dia meninggal husnul khatimah. Kenapa? Karena orang tidak tahu apa yang dikerjakannya. Jadi dia setiap malam itu pergi ke warung-warung penjual-penjual khamar. Kemudian setiap warung yang menjual khamar itu diborongnya, dibulinya. Supaya apa? Supaya kalau ada preman-preman orang tak beres-beres itu ingin minum-minum, tidak ada lagi. Kenapa? Sudah dibeli. Setelah itu ditumpahkannya semua. Itulah kerjanya. Habis duitnya untuk membeli, seluruh diborongnya. Setelah itu dihilangkannya. Ketika peminum-peminum itu cari, tak ada lagi. Kadang-kadang dalam perjalanan dia ingin menumpahkan mati dia. Orang kira dia, dan dia tak boleh ceritakan kepada orang lain. Jadi itulah, kadang-kadang ketemu orang sangkaan kita dia, itulah sebabnya tidak tahu gimana, apa niat dia, apa maksud dia. Maka jangan nilai manusia dari zahirnya. Apalagi kadang-kadang dia zahirnya bagus, tapi kok tiba-tiba mati dengan meninggal dengan membawa minuman khamar tadi. Pada minuman khamar itu rupanya dibawanya, sudah diborong, itulah kerja amal baiknya. Nah, kita kan kadang-kadang sekarang kadang kita bisa melarang seperti ustaz, jangan ini, jangan ini. Barang itu ada aja semua. Tapi kalau tiba ada orang kaya, duitnya banyak, tak pakai jangan-jangan, diborongnya semuanya, dilenyapkannya, hilang kemungkaran itu. Umpamanya ada seorang pergi ke tempat-tempat pelacur. Kalau masuk ke situ kan astagfirullahaladzim, masuk dia katanya. Ini orang biasa ke masjid kok masuk tempat, rupanya dia bukan masuk untuk jangan cepat-cepat, tapi memang kita tak boleh memperlihatkan. Kadang dia masuk untuk menarik seperempuan-perempuan itu pulang. Kadang-kadang kamu dibayar berapa? Ini duit, balik. Ini duit, balik. Ini duit, balik. Sehingga tak ada lagi perempuan yang itu. Gimana itu kira-kira itu? Itu kan pejuang itu. Bagaimana dia mencegah kemungkaran dengan duitnya sendiri. Nah, kalau kita larang juga. Kita cuma bisa melarang, jangan. Tapi mereka itu butuh. Siapa yang bisa memberikan kebutuhan mereka? Dan juga banyak mereka yang berbuat seperti itu. Kenapa? Karena terdesak kebutuhan. Siapa yang menolong? Kalau ada yang menolong, banyak terhindar dia dari situ. Itu pejuang luar biasa. Nah, kalau tingkat amar ma'ruf nahi munkar itu macam-macam. Itu adalah langsung untuk menghalangi orang. Itu langsung menyelamatkan orang. Maka banyak orang-orang seperti ini. Jadi kadang-kadang dilihat secara zahir perbuatannya mati dalam kondisi seperti itu, tapi dia sembunyikan antara dia dengan Allah. Padahal pekerjaannya mulia sekali. Kadang-kadang takut ketahuan supaya supaya tidak ada nanti orang-orang yang jahat membunuhnya, ya kan? Oh, ini rupanya yang mencegah semuanya Dia kadang-kadang dia berbuat itu dengan senyap. Ini adalah bagaimana kita menyikapi. Kadang-kadang ada zahir orang
zahirnya buruk dalam hidupnya, tapi ketika meninggal mukanya bercahaya. Ada hal-hal yang baik, maka ceritakan. Maka kalau kita yang tidak tahu, ceritakan. Nanti orang lain bilang, tapi itu kan preman, itu apa? Nanti di situ dibuat analisa. Barangkali ada kebaikan yang dia lakukan, yang mana Allahu a'lam, dirahasiakan di antara dia dengan Allah, dan Allah tunjukkan ketika dia meninggal saja sudah Allah tunjukkan kebaikannya dengan mukanya bercahaya. Kemudian kalau ada orang yang kerjanya tak beres, maksiat saja, kemudian mengganggu agama saja, kemudian juga memberi mudarat orang aja, resah orang kalau ketika dia hidup, semua orang mencela-cela dia, mati dia, kemudian kita memandikannya, dan ada hal-hal yang mengerikan kita lihat ketika memandikannya. Muka seram, kemudian keluar aroma yang busuk. Itu tidak ada masalah ceritakan supaya orang tidak berbuat nanti perbuatan seperti dia. Itu. Maka apa kata ulama? Fala ba'sa an yuhaddas an-nasu bihi liyakuna zajran lahum. Maka tidak ada masalah diceritakan kepada orang-orang. Maka bagaimana? Maka Allah ceritakan tentang matinya Fir'aun, ya kan? Allah ceritakan tentang bagaimana matinya Qarun. Allah ceritakan. Kenapa? Itu menjadi pelajaran. Qarun ditelan oleh bumi, Fir'aun ditenggelamkan Allah dalam air. Semuanya, dan Allah abadikan jasadnya. Bahkan apa? Allah abadikan jasadnya sampai hari ini ada di bumi Mesir. Maka itu adalah menjadi pelajaran bagi manusia. Kemudian ini yang disunatkan. Apalagi yang patut dilakukan oleh yang memandikan si mayat ketika memandikan? Yustahabbu an yulayyin mafasilahu in sahulat alaihi wa in syaqqa dhalik liqaswatil mayyit aw ghairiha tarakaha. Kemudian juga bagi yang memandikan dianjurkan untuk melunakkan seluruh persendian-persendiannya. Dilunakkan kaki, tangan, seluruh persendian itu kalau itu mudah. Tetapi kalau seandainya mau dilunakkan persendian-persendiannya, tapi itu sudah kaku, karena mayatnya juga sudah kaku, maka jangan dipaksakan. Nah, kalau seandainya dipaksakan, itu bisa nanti berakibat kepada patahnya persendian-persendian itu, rusaknya persendian-persendian itu, maka biarkan dalam kekakuannya. Itu ya. Ini juga hal yang perlu diperhatikan oleh memandikan. Jadi dia lunakkan semuanya persendian-persendiannya itu. Biasanya kalau jenazahnya baru bisa itu. Tapi kalau agak lama, udah kaku, itu susah lagi. Maka jangan dipaksakan, biarkan saja. Kemudian perlu ketika seseorang yang memandikan si mayat itu menyentuh aurat daripada yang meninggal, makalah hendaknya dia memakai sarung tangan. Sarung tangan yang agak tebal sedikit, jangan terlalu tipis. Sama aja tidak pakai sarung tangan. Jadi yang agak tebal sedikit untuk dia membersihkan bagian-bagian aurat. Nah, ini adab ini. Orang memandikan si mayat, kalau dia menyentuh aurat, tidak boleh dia langsung dengan kulitnya, tetapi hendaklah dia pakai sarung tangan supaya tidak langsung kulitnya menyentuh aurat.
Kenapa? Karena melihat aurat saja hukumnya haram. Kalau melihat aja haram, apalagi menyentuh. Jadi ada kaidah, seluruh yang haram kita lihat, maka lebih haram lagi kita sentuh. Nah, ada orang kan melihatnya haram je Pak Ustaz, nyentuhnya kan tak haram. Tak pula ada dalam Quran haram menyentuh. Cuman yang ada tak boleh melihat. Itu jangan tu bergara-gara namanya. Kenapa? Diingatkan kita dengan haram melihat, apalagi menyentuh. Kenapa? Karena menyentuh lebih dahsyat daripada melihat. Itu perhatikan kaidah-kaidah itu ya. Kemudian kalau bisa, ya dia punya sarung tangan, pakai sarung tangan dalam memandikan semua jasad mayat itu. Setelah itu, kalau bisa untuk dua aurat itu dibuat sarung tangan khusus. Ya, ini bagi mandikan mayat nanti. Jadi ada sarung tangan yang sifatnya umum ya, tapi ada sarung tangan yang khusus untuk dua aurat. Pertama bagian yang disebut kubul depan, yang kedua adalah belakang. Jangan nanti sudah dijadikan itu sarung tangan itu untuk membersihkan itu, atau dipakai pula untuk gosok-gosok badannya. Karena barangkali sudah singgah di situ najis, najis itu digosokkan pula pada yang lain. Maka di sini perlu. Tapi saya lihat kalau kita kalau kita di sini yang berlaku memang begitu saya lihat. Jadi ada khusus sarung tangan ataupun sobekan daripada kain yang digunakan khusus untuk membersihkan bagian aurat depan dan juga aurat belakang. Tempat buang air kecil dan tempat buang air besar. Syafi'iyah mengatakan, ini dalam mazhab Syafi'iyah adab memandikan si mayat, wa yukrahu lil ghasil an yanzura ila syai'in min badanihi illa li hajah. Makruh hukumnya bagi orang yang memandikan melihat ke bagian mana saja dari badan si mayat kecuali kerana hajat. Ya, berarti tak perlu kita melihat badannya. Maka kalau digosok-gosokkan dia di badan, tapi tak perlu dengan melihat. Kita langsung menggosok badan-badannya, tapi tidak perlu melihat. Maka di sini makruh hukumnya. Orang yang mandikan si mayat itu melihat kepada badannya kecuali karena ada hajat. Kemudian boleh juga kalau dia melihat. Untuk apa? Untuk yang sifatnya darurat. Kemudian disunatkan juga ya mayat itu dibolak-balik ketika dia memandikannya. Supaya apa? Supaya nanti terwujud kesempurnaan kebersihan untuk seluruh bagiannya. Jadi jangan nanti posisi mayat itu dibaringkan saja di punggung, itu dimandikan terus, kemudian digosok bagian depan saja. Maka dia dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri. Kemudian juga ya disunatkan supaya apa? Supaya keluar kotoran-kotorannya. Kalau diperlukan dinaikkan sedikit bagiannya ketika untuk supaya kotorannya keluar. Nah, kalau tidak begitu, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian selesai dimandikan keluar. Itu sering terjadi. Ketika taruh di kain kapan, keluar BAB-nya. Ketika taruh kapan, keluar kencingnya. Ini berarti apa? Yang mandikan tidak bagus dia.
ketika dia memandikan itu. Nah, kemudian juga dia disunatkan orang memandikan mayat itu dalam selalu tafakur, mengambil iktibar. Kemudian juga ada hal-hal yang diingatkan oleh Syafi'iyah juga. Tidak ada zikir-zikir khusus yang dibaca untuk setiap anggota. Zikir-zikir khusus tidak ada. Tapi yang penting apa? Ketika seseorang memandikan si mayat itu, dia dalam kondisi khusyuk, kondisi tafakkur. Jangan nanti orang lalai, ghafil, sehingga apa? Tidak mendapat pelajaran dari kematian seseorang. Maka hendaknya orang-orang yang memandikan si mayat itu, apalagi kalau profesi, itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengambil pelajaran daripada setiap orang yang meninggal dunia. Sudah masuk waktu Isya saja. Karena waktu Isya sudah masuk, insya-Allah nanti kita akan jelaskan apa yang menjadi rukun-rukun memandikan si mayat. Pertama sekali, masalah niat. Apakah wajib niat dalam memandikan si mayat? Jadi kalau orang memandikan tidak ada niat, sah tak memandikan si mayat atau tidak? InsyaAllah kita jelaskan nanti pada pertemuan yang akan datang. Itu dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.